Assalamualaikum, semangat pagi. Welcome to Budian Channel. Bertemu kembali kita di pelajaran prakarya dan kewirausahaan budidaya kelas 11. Materi kita kali ini adalah panen ikan lele kolam terpal. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu waktu panen. Jadi beberapa faktor umum yang mempengaruhi adalah: pertama, ukuran; kedua, usia; ketiga, permintaan. Untuk ukuran, biasanya ikan lele siap panen ketika mencapai ukuran konsumsi yang diinginkan, yaitu sekitar 15-20 cm dengan berat 200-250 gram per ekor. Untuk usia, umur ikan lele berkisar antara 2-3 bulan, tergantung pada jenis pakan dan kondisi lingkungan. Yang tiga adalah permintaan pasar. Sesuaikan waktu panen dengan permintaan pasar untuk mendapatkan harga jual yang baik. Langkah-langkah panen. Langkah panen yang pertama adalah surutkan air kolam. Jadi kurangi volume air dalam kolam secara bertahap hingga ikan lele berkumpul di satu area. Hal ini memudahkan proses penangkapan. Setelah air kolam surut, kita lanjutkan pada pengambilan ikan. Jadi pengambilan ikan dapat dilakukan dengan menggunakan jaring atau serok. Tangkap ikan lele dengan hati-hati menggunakan jaring atau serok. Hindari gerakan yang terlalu kasar agar ikan tidak stres dan terluka. Panen bertingkat juga dapat dilakukan dengan mempertahankan populasi induk. Jadi panen dilakukan secara bertahap dengan menyisakan beberapa ekor ikan lele yang berukuran besar. Selanjutnya adalah pembersihan. Jadi setelah ikan ditangkap, bilas ikan dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan lendir. Kita lanjutkan dengan penyortiran. Penyortiran adalah memisahkan ikan lele berdasarkan ukuran untuk mendapatkan harga jual yang optimal. Ikan lele dengan ukuran yang seragam biasanya lebih diminati oleh konsumen. Penyimpanan. Simpan ikan yang sudah dipanen dalam wadah yang bersih dan bersirkulasi air. Hindari penumpukan ikan berlebih agar kualitas tetap terjaga. Proses perubahan pada ikan setelah kematian. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pre-rigor mortis, 2 tahap rigor mortis, 3 tahap post-rigor mortis. Tahap pre-rigor mortis adalah tahap segera setelah ikan mati dan sebelum otot-ototnya mengeras. Ciri-cirinya, ikan masih lentur dan mudah digerakkan. Daging ikan masih terasa elastis. Proses metabolisme masih berlangsung meskipun dalam tingkat yang lebih rendah. Tahap rigor mortis adalah tahap di mana otot-otot ikan mengeras akibat proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Ciri-cirinya, daging ikan menjadi kaku dan sulit digerakkan. Terjadi penurunan kadar ATP atau adenosid trifosfat di dalam otot. Protein aktin dan myosin pada otot saling bertaut menyebabkan otot ikan berkontraksi. Tahap post rigor mortis yaitu tahap akhir dari proses kematian ikan, di mana kekakuan otot mulai berkurang. Ciri-cirinya, daging ikan kembali menjadi lunak, terjadi autolisis yaitu proses pembusukan oleh enzim yang dihasilkan oleh tubuh ikan sendiri. Kualitas daging ikan mulai menurun secara signifikan. Faktor yang mempengaruhi tahap kematian. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju durasi dari masing-masing tahap kematian ikan. Antara lain adalah suhu, ukuran ikan, cara kematian, jenis ikan. Untuk suhu lebih rendah akan memperlambat proses kematian, sedangkan suhu yang tinggi akan mempercepatnya. Ukuran ikan lebih besar umumnya memiliki proses kematian yang lebih lambat dibandingkan ikan yang lebih kecil. Cara kematian ikan seperti dicekik, dipukul, atau dibius dapat mempengaruhi laju proses kematian. Selanjutnya adalah jenis ikan. Jenis ikan memiliki karakter atau fisiologi yang berbeda sehingga proses kematiannya pun dapat berbeda. Selanjutnya adalah ciri-ciri ikan segar. Yang pertama adalah mata. Mata ikan segar terlihat cerah, bening, dan menonjol. Hindari ikan dengan mata yang keruh, cekung, atau berwarna merah. 2. Insang. Insang ikan segar berwarna merah cerah dan lembab. Semakin merah warnanya, semakin segar ikan tersebut. Hindari ikan dengan insang yang pucat, kecoklatan, dan berlendir. Ketiga, daging. Daging ikan segar terasa kenyal dan padat. Jika ditekan, daging akan kembali ke bentuk semula. Hindari ikan dengan daging yang lembek, berlendir, atau mudah sobek. Keempat adalah kulit. Kulit ikan segar terlihat berkilau dan tidak mudah robek. Hindari ikan dengan kulit yang kusam, berlendir, atau bersisik yang mudah lepas.
Selanjutnya adalah bau. Bau ikan segar memiliki bau khas laut yang segar. Hindari ikan dengan bau amis yang menyengat atau bau busuk. Ekor dan sirip. Ekor dan sirip ikan segar terasa kaku dan menempel erat pada tubuh. Hindari ikan dengan ekor dan sirip yang mudah lepas atau berwarna pucat. Perut. Perut ikan segar terasa kenyal saat ditekan dan tidak bengkak. Hindari ikan dengan perut yang membengkak atau mengeluarkan cairan. Demikianlah yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, semangat pagi.